Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran online statistika, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang skor baku Z. Kali ini kita akan membahas tentang skor baku Z. Pembahasan ini merupakan pengayaan untuk pertemuan keempat. Apa itu skor baku Z? Suatu skor baku Z, atau biasa disebut dengan skor Z, menyatakan posisi suatu skor terhadap min distribusi dengan memakai simpangan baku sebagai satuan pengukuran. Kalau di variabilitas, itu tidak menunjukkan di mana skor itu berada dibandingkan dengan min. Tetapi variabilitas itu menggambarkan sebervariasi apa data tersebut, sejauh apa data tersebut bervariasi. Nah, untuk mengetahui di mana suatu skor itu berada dibandingkan dengan min, itu menggunakan dengan skor baku Z atau skor Z. Nah, rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X dikurangi mu X dibagi sigma X. Nah, untuk sampel, Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan SX, di mana X ini adalah skor yang diperoleh, kemudian mu X adalah rata-rata populasi, kemudian sigma X adalah simpangan baku populasi. X bar adalah rata-rata sampel, sementara SX adalah simpangan baku sampel. Contoh, suatu distribusi memiliki rata-rata mu X sama dengan 100 dan simpangan bakunya adalah 20. Pertanyaan, berapa simpangan baku jarak skor X 120 dari rata-rata? Berapa simpangan baku jarak skor X sama dengan 60 dari rata-rata? Jadi dimisalkan ya, ini ada suatu tes dan dari tes tersebut diperoleh rata-ratanya adalah 100. Kemudian simpangan bakunya 20. Kemudian kita ingin mengetahui 120 itu berapa simpangan baku dari min. 60 itu berapa simpangan baku dari min. Nah, untuk mengetahui itu, maka penyelesaiannya diketahui mu X 100, sigma X 20, X-nya 120 dan 60. Nah, ditanyakan skor Z untuk X 120 dan X sama dengan 60. Nah, menjawabnya tinggal masukkan saja nilai-nilai tersebut di dalam rumus. Untuk X sama dengan 120, Z sama dengan 120 dikurangi 100 rata-rata, kemudian dibagi dengan simpangan baku 20. Hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk X sama dengan 60, Z sama dengan 60 dikurangi rata-rata 100 dibagi simpangan baku 20, hasilnya adalah negatif 2. Nah, jika digambarkan dalam bentuk diagram, akan terlihat seperti pada gambar di layar. Nah, di sini mu X sama dengan 100. Ini rata-rata, di mana skor Z-nya adalah 0. Kemudian untuk skor 120 dia berada di atas rata-rata sebesar 1 simpangan baku. Jadi skor 120 itu berada 1 simpangan baku dari rata-rata. Sementara untuk skor 60 itu berada 2 simpangan baku dihitung dari rata-rata. Ini 2 simpangan baku ya. Sementara ini 1 simpangan baku.
Nah, dengan adanya skor Z, maka kita akan mengetahui di mana posisi suatu skor dibandingkan dengan rata-ratanya. Baik, kita lanjutkan contoh kedua. Andi memperoleh skor 70 pada UAS statistik dan 75 pada UAS strategi pembelajaran. Apakah hasil UAS statistik lebih buruk daripada hasil UAS strategi pembelajaran? Sekali lagi, coba lihat soalnya. UAS Andi itu untuk mata kuliah statistik hanya mendapatkan nilai 70 saja. Sementara UAS strategi pembelajaran, dia mendapatkan skor 75. 70 dibanding 75 tentu lebih baik 75, betul ya. 70 dibanding 75 itu lebih baik 75. Tetapi kita belum tahu apakah 70 ini dibandingkan rata-rata lebih baik daripada 75 yang dibandingkan dengan rata-ratanya. Itu ya. Untuk menghitung ini maka gunakan skor baku Z. Nah, penyelesaiannya untuk UAS statistik, Andi mendapatkan skor sebesar 70. Rata-rata di kelas tersebut untuk UAS statistik adalah 60. Simpangan bakunya 5. Nah, sementara di UAS strategi pembelajaran, Andi mendapatkan skor 75, tetapi rata-rata kelasnya adalah 70. Rata-rata di kelas itu setelah dihitung diperoleh rata-ratanya adalah 70. Simpangan bakunya diperoleh 5. Nah, di sini ada perbedaan rata-rata ya. Rata-rata statistik itu 60, sementara rata-rata di strategi pembelajaran itu 70. Nah, pertanyaannya, apakah hasil UAS statistik lebih buruk daripada hasil UAS strategi pembelajaran? Mari kita buktikan. Skor baku Z UAS statistik. Skor Andi adalah 70, rata-ratanya 60, simpangan bakunya 5. Berarti 70 dikurangi 60 adalah 10, dibagi 5 itu adalah plus 2. Berarti skor baku Z-nya adalah plus 2 ini ya. Sedangkan untuk strategi pembelajaran, Andi mendapatkan skor 75, rata-rata rata-rata skor populasinya adalah 70, kemudian dibagi dengan simpangan baku 5. 75 dikurangi 70 hasilnya 5, dibagi 5 hasilnya adalah plus 1. Berarti untuk strategi pembelajaran, Andi mendapatkan skor Z plus 1. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, ini rata-rata nilai statistik ya. Rata-rata nilai statistik di kelas tersebut 60. Kemudian skor Andi itu adalah 70. Nah, setelah dihitung ternyata 70 ini berada 2 simpangan baku dari rata-rata. Berarti dia di sini ada posisinya 2 simpangan baku dari rata-rata. Jadi yang nilai 70 ini berada 2 simpangan baku dari rata-rata. Nah, sedangkan untuk strategi pembelajaran, rata-rata kelasnya adalah 70. Dan setelah dihitung dengan rumus skor Z, nilai Andi itu 75, dan setelah dihitung menggunakan skor Z, dia berada 1 simpangan baku dari rata-rata. Jadi ini hanya 1 saja, sementara yang ini 2 simpangan baku. Nah, berarti berdasarkan diagram di atas, UAS statistik Andi ini lebih baik daripada UAS strategi pembelajaran. Karena UAS statistik itu berada 2 simpangan baku dari rata-rata, positif 2 simpangan baku dari rata-rata, sedangkan UAS strategi pembelajaran itu berada 1 simpangan baku dari rata-rata. Nah, dengan demikian, walaupun nilai UAS statistik ini nilainya 70, tetapi dia berada 2 simpangan baku dari rata-rata.
dua simpangan baku lebih besar dari rata-rata, atau positif ya, positif dua simpangan baku. Sementara strategi pembelajaran, walaupun Andi dapat nilai 75, tapi dia sebenarnya hanya satu simpangan baku saja, positif satu simpangan baku saja dari rata-rata. Dengan demikian, jika melihat seperti ini, nilai 70 itu lebih baik karena dua simpangan baku dari rata-rata daripada nilai strategi pembelajaran yang hanya satu simpangan baku dari rata-rata. Demikian penjelasan tentang skor Z, di mana skor Z ini menunjukkan di mana posisi skor jika dibandingkan dengan rata-ratanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.